Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Net TV dimana pun berada, kembali lagi bersama saya Rio Jairo Aljawi dalam program Oase. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu keadaan-keadaan orang yang menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada Allah, karena Ialah zat yang maha besar, Ialah zat yang maha memberi. Tiada zat yang maha besar selain Allah, tiada zat yang maha memberi selain Allah. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah ketika kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para istri-istrinya, anak cucunya, begitu para sahabat, kepada para pengikutnya yang kemudian mengikuti sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun di antara kita kecuali pernah menyesal. Menyesal, mungkin menyesal karena betapa banyak dosa yang kita lakukan. Itulah sebuah kebaikan karena kita menyadari itu. Ataupun sebaliknya, menyesal dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi itu tidak seberapa. Menyesal karena sedikit yang kita lakukan kebaikan itu. Maka dari itu, dalam berbagai riwayat dijelaskan, bahkan diberitakan kepada kita bahwa penyesalan itu terjadi dalam setiap insan-insan kita semua, bahkan saya, terjadi dalam 3 keadaan. Yang pertama di dunia ini, yang kedua penyesalan itu terjadi ketika kita menghadapi sakaratul maut, dan keadaan yang ketiga yaitu keadaan yang kita terjadi penyesalan itu, yaitu dalam keadaan ketika kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ada sebuah kisah yang kemudian bisa kita ambil dan petik pelajaran yang saya akan sampaikan, bahwa kisah ini ada dulu seorang orang tua yang sudah uzur, dan dia menjadi pegawai di salah satu juragannya, salah satu bosnya. Dan ketika dia sudah berpuluh-puluh tahun, sangat lama, bahkan atasannya ini sangat menyayangi orang tua ini yang sudah uzur ini, karena sudah bekerja sangat lama. Nah, ketika itu bapak ini yang sudah uzur ini, yang sudah tidak mampu lagi bekerja untuk bosnya. Baiklah, pemirsa Net TV di mana pun berada, insya Allah setelah jeda ini kita akan kembali bersama saya di program Oase. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan kisah pertama ini. Seorang orang tua yang kemudian sangat lama bekerja dengan bosnya, sehingga dengan keadaannya yang tua, ia kemudian lebih memilih untuk beristirahat dan beribadah
di tempat yang tidak jauh dari tempat bosnya. Ia menemui bosnya, ia menemui atasannya. Wahai bos, wahai atasan, saya sudah tua. Saya tidak mampu lagi bekerja untukmu. Maka dari itu, dengan rasa berat hati, saya ingin istirahat dan ingin mengabdikan diri saya untuk bisa kembali beristirahat ke rumah bersama anak cucu saya. Maka apa yang dikatakan oleh atasannya? Ia mengatakan dengan berat hati juga, baiklah, saya akan izinkan kamu untuk beristirahat, tapi ada beberapa persyaratan. Wahai bosku, wahai atasanku, apa permintaanmu, apa persyaratanmu? Insya Allah saya bisa melaksanakannya. Maka atasan ini mengatakan kepada bapak ini, wahai bapak, jika tidak keberatan dan ada permintaan persyaratan saya satu saja. Apakah bisa kamu membangunkan saya rumah yang megah, yang indah, seperti yang aku bayangkan, seindah apa yang aku bayangkan? Pasti engkau lebih tahu. Pasti engkau tahu apa yang aku bayangkan, seindah apa. Maka dengan berat hati sang bapak ini menjawab, insya Allah, iya, saya akan melaksanakan perintahmu, persyaratanmu yang satu ini. Walhasil, dengan rasa tidak ikhlas, rasa berat, sang bapak ini mengiyakan persyaratan atasannya. Lalu ia bangunkanlah rumah. Ternyata tidak ikhlas, setengah-setengah, asal jadi. Dia bangunkan, dia bentuk. Setelah jadi, bapak ini kembali ke atasannya. Wahai atasanku, wahai bosku, aku sudah memenuhi permintaanmu yang satu ini. Aku sudah bangunkan apa yang engkau minta. Datang atasan ini melihat, mengatakan kepada bapak ini, wahai bapak, apakah rumah yang indah, yang bagus kepadamu untuk dibangunkan, apakah seindah apa yang aku bayangkan? Dengan berat hati, dengan sayangnya, baru saja ini bapak ini bohong kepada atasannya. Iya, aku membangunkan rumah sesuai apa yang kau inginkan, sesuai seindah apa yang kau inginkan. Maka apa yang menjadi jawaban atasan ini? Atasan ini mengatakan, baiklah, ambil itu rumah, miliki itu rumah, karena itu milikmu. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita berpikir sejenak, seandainya sang bapak ini mengerjakan atau membangunkan rumah dengan indah, tidak setengah-setengah, dengan rasa ikhlas. Lo modalnya dari modal atasan, bahannya bahan dari atasan, uangnya uang dari atasan, dia cuma membangunkan. Seandainya dia membangunkan dengan rasa ikhlas, penuh rasa, lah nanti dia juga akan menikmati itu, nanti dia juga akan mempunyai rumah itu. Begitupun dengan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jeda sejenak. Setelah jeda kita akan lanjutkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Net TV dimana Anda berada, kembali kami dalam program Wase. Saya akan melanjutkan kisah seorang bapak yang bawahan, pegawai yang sudah tua, ingin beristirahat dan minta izin kepada atasannya untuk beristirahat. Lalu atasannya mengizinkan, lalu kemudian atasannya ketika mengizinkan dia minta satu persyaratan, ingin dibangunkan rumah yang indah, yang kokoh. Singkat cerita, ketika sudah dibangunkan dengan rumah yang indah, sang bos ini mengatakan,
Kalau begitu ambil tuh rumah. Dengan rasa yang tidak ikhlas membangunkan rumah untuk bosnya, dengan rasa yang setengah-setengah, ia menyesal. Toh nanti rumah itu juga akan jadi miliknya. Kenapa tidak saya bangunkan dengan rasa sungguh-sungguh? Begitupun dengan kita, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi kita kepada Allah, sebuah perniagaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ikhlas, dengan mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan menjanjikan surga bagi orang yang beribadah kepada Allah tanpa kemudian ada riya, tanpa kemudian ingin dilihat oleh orang. Begitupun dengan kisah seorang bapak tadi. Seandainya dia kemudian membangunkan rumah yang kokoh itu dengan rasa yang ikhlas, maka rumah itu akan jadi miliknya. Begitupun dengan interaksi kita kepada Allah. Pemirsa Net TV, ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi muhasabah bagi kita, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah dengan rasa ikhlas, dengan rasa sungguh-sungguh, maka penyesalan itu tidak akan terjadi. Yang namanya penyesalan pasti datang yang terakhir. Makanya kita harus ikhlas kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, karena suatu perniagaan yang dijanjikan oleh Allah untuk umatnya. Bagi yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mentaati perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dari semua lini, semua ayat-ayat Al-Quran dijalankan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada manfaat individu, semata-mata karena Allah. Kemudian penyesalan, keadaan penyesalan yang terakhir, penyesalan dalam keadaan yang ketika kita mengalami sakaratul maut. Ketika kita mengalami sakaratul maut, maka di hadapan kita ditampakkan di mana kedudukan kita, apa yang kita lakukan di dunia, seberapa besar sedekah yang kita keluarkan, seberapa besar ibadah yang kita berikan kepada Allah. Maka dari itu, pemirsa Net TV dimanapun berada, pelajaran yang penting bahwa penyesalan itu pasti ada ketika kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang tidak menyesal kemudian kelak di akhirat, karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan memanggil orang-orang yang beriman itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku dan irji'i wadkhul fi jannah, masuklah kepada surga. Semoga pemirsa Net TV dimanapun berada sebagai golongan-golongan orang yang masuk kepada jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pemirsa Net TV, kita akhiri program Oasa kita, acara Oasa kita bersama saya. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi muhasabah bagi diri saya dan menjadi muhasabah bagi diri pemirsa Net TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.